Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom bagi kita semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semuanya diberkati. Yang semuanya diberkati hari ini, mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan hari ini. Kita mau memuliakan Tuhan lagi hari ini. Kita tenangkan hati kita. Kita benar-benar mau datang kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Sebab Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang masih kami terima hingga hari ini Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang sanggup menolong kami, yang sanggup menjadi pertolongan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kaulah Tuhan kami. Kau segalanya bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memuji menyembah-Mu dari tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan melihat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyucikan, menguduskan setiap kami hari ini Tuhan. Supaya kami layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Supaya kami layak meninggikan-Mu dari tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Kaulah Tuhan pengharapan kami. Kau keselamatan bagi setiap kami ya Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindungan. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi kita nyatakan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita naikkan kembali dari awal pujian ini, bersama-sama kita nyatakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan
kita. Haleluya. Memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap meninggikan nama-Mu sebab Kau sumber pengharapan, Kau sumber kekuatan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab kami mau menyembah-Mu Bapa, sebab Kau Raja kami, Kau perlindungan kami, Kau gunung batu kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu, kami mau menyembah-Mu, sebab Kau besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya nama raba ya sih. Haleluya. Seluruh hidup kami menyembah-Mu, seluruh hati kami menyembah-Mu, sebab Kau Tuhan kami. Seluruh hati kami mau menyembah-Mu, seluruh jiwa kami meninggikan nama-Mu. Walau 1000 rebah di sisiku, benar ya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah bagi kami ya Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab
bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Sepenuh hati kami bersyukur kepadamu, mengangkat pujian kami. Kami mengangkat hati kami, memberikan yang terbaik, menyembah Tuhan Allah yang hidup. Sungguh Tuhan, tidak ada yang dapat kami perbuat untuk membalas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami membawa hidup kami Tuhan, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Dan biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sebuah persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Utus kami kemanapun Engkau mau Tuhan, dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga akan saling berbagi tentang firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati ibadah ini. Firman yang sebentar kami akan sharingkan biarlah juga menjadi berkat, menjadi pelita bagi kaki kami yang menuntun jalan-jalan kami supaya tetap berada dalam kehendak Tuhan. Urapi kami Tuhan satu persatu, biarlah hati kami menerima firman-Mu sebagai tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah, dan untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Biarlah penjagaan perlindungan-Mu atas ibadah ini, rumah ini, dan kami yang ada di dalamnya. Kami mengucap syukur. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Gimana kabarnya saudara-saudara? Luar biasa ya. Penuh dengan sukacita. Haleluya. Baiklah saudara. Saudara, saya harus menyampaikan beberapa hal sebelum kita memulai sharing firman Tuhan. Nah saudara, ada beberapa hal di dalam hidup ini yang kadang-kadang sulit dideteksi. Sebagai contoh, misalnya saya ambil sebuah contoh. Biasanya dosa itu timbul dari perbuatan salah atau perbuatan yang buruk. Tapi saudara, kita harus, saya perlu mengingatkan, dosa kesombongan bahkan biasanya itu munculnya dari keberhasilan berbuat baik. Ini adalah salah satu yang tadi saya sebutkan, ada beberapa hal yang sulit dideteksi dalam kehidupan sehari-hari saudara. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Karena saudara, dosa kesombongan itu biasanya itu muncul dari keberhasilan seseorang berbuat baik. Kalau dosa-dosa yang lain biasanya timbul karena pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah saudara, kita perlu berhati-hati tentang dosa kesombongan. Dalam kitab Amsal mengatakan kesombongan mendahului kehancuran. Lucifer saudara, dia begitu banyak dipuji-puji karena keindahannya, karena skillnya, karena kemampuannya. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Saya boleh katakan, saya jatuh dalam hal ini beberapa kali. Saudara, saya akan sampaikan bahwa ada hal lain juga yang kadang-kadang sulit dideteksi dalam hidup ini, tetapi itu bersifat prinsip, itu bersifat dasar sekali, itu bersifat sesuatu yang sangat mendasari iman Kristen. Nah saudara, bagaimana saudara akan membedakan kasih dengan ritual, dengan rutinitas, maksud saya bukan ritual, kasih dengan rutinitas. Sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu saudara-saudara, waktu itu istri saya masih ada. Dia selalu bilang bahwa saya ini seharusnya berprofesi sebagai seorang pendeta.
Dan dia menganjurkan saya untuk pergi sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi. Tapi selalu berkeras bahwa bukan, saya bukan itu. Saya memang pernah mengucapkan sesuatu dalam hati saya bahwa dalam keadaan seperti ini saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan itu adalah persyaratan-persyaratan duniawi. Saya tidak perlu ucapkan di sini, saudara. Lalu kemudian kata-kata itu selalu lagi terulang diucapkan oleh almarhum istri saya. Dia bilang bahwa saya ini adalah seorang pendeta. Dan sebenarnya saudara-saudara, saya harus jujur, yang mengeluarkan kata-kata itu, pertama kali yang mengeluarkan kata-kata seperti itu, kalimat itu bukan istri saya. Bahkan waktu saya masih SMP kelas 1, ada seorang penginjil yang sudah mengucapkan itu terlebih dahulu. Saudara tahu, saya akan menjelaskan kepada saudara kenapa selalu saya menolak, sehingga akhirnya saya menyerah beberapa tahun yang lalu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, hal-hal yang mendasar dalam hidup ini, dan kadang-kadang saudara, ini sangat sulit dideteksi. Nah, saya tidak bermaksud menghakimi saudara-saudara, baik saudara yang ada di sini maupun yang ada mungkin yang menyaksikan live streaming ini. Saudara, kenapa kita melayani saudara? Zaman sekarang saudara tidak akan sulit menemukan orang melayani untuk uang. Ada. Dan tidak sulit menemukan orang-orang seperti itu, pelayan-pelayan yang seperti itu. Nah, saya tidak sedang menuduh saudara seperti itu, siapapun saudara. Tidak. Dan juga tidak sulit menemukan orang melayani untuk popularitas, orang melayani untuk status. Misalnya dia sudah punya kekayaan, kemudian dia merasa perlu untuk status religius. Kemudian dia mengambil pelayanan dalam sebuah gereja. Tidak sulit mencari orang-orang yang seperti itu pada hari-hari ini. Nah, saudara, Alkitab sendiri mengatakan bahwa dalam 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Artinya, hal ini akan terjadi dalam ruang lingkup kekristenan. Lebih tepatnya gereja. Saudara, kita perlu berhati-hati tentang hal ini. Ini yang saya alami sendiri, saudara. Saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa saya harus menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan? Untuk apa? Apa alasannya? Saya katakan begitu kepada almarhum istri saya. Dia bilang, karena kita mengasihi. Mengasihi siapa? Saya tanya lagi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Apa alasannya membuktikan kita ini mengasihi Tuhan dan sesama manusia? Nah, saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Apa alasannya kita ini mengasihi Tuhan dan sesama manusia? Lalu almarhum istri saya bilang, kita melayani, kita menjenguk orang sakit, kita kalau ada orang kesulitan kita bantu. Lalu saya bertanya kepada hati saya sendiri, apakah memang benar demikian? Kenapa saya lakukan itu semua? Dan pertanyaan yang sama harus saudara tanyakan kepada diri saudara sendiri. Kenapa saudara harus pergi melayani ke rumah sakit, mendoakan orang-orang sakit? Kenapa? Apa karena saudara mengasihi Tuhan? Itu perlu ditanyakan kepada diri saudara sendiri, kepada diri kita masing-masing. Saya menanyakan hal itu kepada diri saya sendiri. Apakah memang benar demikian? Apakah karena saya mengasihi Tuhan? Bahkan saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Waktu itu saya belum menemukan ayat ini, saudara. Tapi saya mau menguji diri saya sendiri.
Emang iya, karena saya mengasihi Tuhan. Saudara, iman dan kebodohan kadang-kadang itu sangat berbeda tipis, saudara. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Tetapi orang yang beriman itu tahu membedakannya. Tapi orang yang melihatnya kadang-kadang susah membedakan iman dan kebodohan, saudara. Kamu tidak boleh ke sana, tidak boleh melakukan hal ini, rencananya tidak bagus, rencananya tidak baik. Dia percaya bahwa ini akan berhasil, tapi orang melihat itu sebagai sebuah kebodohan. Hanya dia saja yang tahu bagaimana imannya kepada Tuhan. Jadi saudara, iman dan kebodohan kadang-kadang sangat tipis perbedaannya di mata orang lain. Kembali lagi kepada saudara, motivasi kita melayani. Waktu itu kemudian saya tanya kepada almarhum istri saya, apakah memang benar demikian? Dia tidak bisa jawab, saudara. Dia bilang, emangnya tidak? Jadi untuk apa kita lakukan selama ini, katanya. Saya tanya kembali, saudara, kamu lakukan selama ini untuk apa? Saya tanya kembali, saudara, almarhum istri saya. Dia benar-benar tidak bisa jawab pada waktu itu. Dan saya sendiri pada waktu itu tidak bisa menjawab. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah sampai sejauh ini, Tuhan. Saya sudah sampai sejauh ini. Maksud saya sudah sampai sejauh ini, saudara-saudara. Kadang-kadang kita melakukan beberapa hal yang kelihatan sangat bodoh, seperti yang saya katakan tadi, karena kita bilang kita memiliki iman. Saudara, Tuhan dengan jelas mengatakan orang bisa mengusir setan demi namaku, menyembuhkan orang sembuh, tapi pada waktu nanti, enyah engkau dari hadapanku. Bisa saja saudara memiliki iman, percaya, dan iblis pun percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu Alkitab katakan, saudara. Nah, kita harus berhati-hati tentang hal ini, karena sangat sulit dibedakan, dan kita harus mendeteksinya sejak dini. Jangan sampai itu menjadi besar, menjadi sebuah keangkuhan, dan menjadi sebuah tujuan yang salah dalam motivasi kita melayani. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus melayani Tuhan? Saya ingat, saudara, sekitar 5 tahun yang lalu, pergumulan perekonomian saya sangat berat. Dan sekarang masih juga berat, walaupun tidak seberat masa lalu. Saudara, saya sangat ingat waktu itu setiap hari, saudara, setiap hari saya rajin membaca Alkitab, dan doa saya, saudara, cuma satu. Saya penyembahan hampir 1 jam, doa saya sekitar paling 2-3 menit saja. Saudara tahu apa yang saya doakan? Tuhan, ajar saya mengasihi manusia dan mengasihi Tuhan. Bagaimana supaya saya bisa memiliki kasih dalam hati saya, supaya saya bisa mengasihi Tuhan dan sama manusia. Dan jujur saja, saudara, saya harus jujur. Sebenarnya saya tidak tahu saya sudah mulai mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Saudara tahu saya menyadari itu kapan? Saya mulai kehilangan kasih itu sendiri. Saya sadar saya sudah pernah mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Nah, saudara, saya harus peringatkan saudara-saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tapi saat saudara-saudara kehilangan kasih saudara terhadap Tuhan, itu adalah kemalangan yang paling malang yang akan pernah saudara alami. Dan itu sangat menyakitkan saudara-saudara. Nah, saya yakin saudara tidak mau mengalaminya. Hidup menjadi gersang, saudara-saudara. Kita memiliki skill, memiliki kemampuan, kita memiliki segala banyak hal, saudara-saudara. Saya masih dapat berdiri sekalipun saya sudah tidak memiliki kasih. Saya masih dapat berdiri berkhotbah atau membagikan firman Tuhan. Skill itu tidak hilang serta-merta saat kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Nah, itu kenapa tadi saya peringatkan kepada kita semua. Ini adalah sesuatu yang sulit dideteksi, tetapi penting untuk dideteksi. Saya menyadarinya sesudah terlambat, sesudah kehilangan itu sudah mulai semakin pudar. Nah, baik saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam ayat yang sudah sangat terkenal. Ada 2 ayat yang sekaligus akan kita baca. Saudara-saudara, satu orang saya minta buka 1 Korintus 13 ayat 13.
Dan satu lagi 1 Yohanes 4 ayat 18. Atau saya akan baca kedua-duanya saudara. 1 Korintus 13, karena kita recorded supaya bisa kedengar suaranya, saya akan baca kepada kita semua. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kemudian di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara, saat semua kejadian yang tadi saya saksikan kepada saudara, nah saya masih memiliki hutang ratusan juta, saudara. Dan jujur saja saudara, itu membuat saya sering tiba-tiba menjadi diare dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering susah tidur. Dan tidak gampang melalui masa-masa yang seperti itu. Lalu kemudian seperti yang saya sudah saksikan, saya belajar berdoa. Saya tidak berdoa untuk ekonomi saya dipulihkan. Saya tidak berdoa untuk hutang-hutang saya bagaimana jalan keluar supaya dilunaskan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang saya doakan adalah bagaimana supaya saya bisa mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Saudara, saya tidak pernah ingat kapan tidur saya yang paling nyenyak. Pada malam itu tuh saudara, saya begitu yakin bahwa semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Saya menggebu-gebu ingin melayani Tuhan. Saat saya menggebu-gebu ingin mempraktekkan kasih itu sendiri, malam itu saya tertidur pula, saudara-saudara. Ya saudara, orang yang melihat dari luar akan berkata bahwa orang bodoh memang tidak berpikir apa-apa. Makanya tadi saya sebutkan, iman dan kebodohan bagi beberapa orang yang melihat itu beda tipis. Tapi saudara, saya yang menjalaninya. Saya percaya bahwa itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Bahkan waktu saya tidak mendoakannya. Bahkan waktu saya tidak mendoakannya. Yang saya doakan adalah bagaimana supaya saya mengasihi. Ini yang Tuhan katakan saudara, di dalam kasih yang sempurna. Saya tidak bilang bahwa waktu itu kasih saya sudah sempurna. Dia bilang di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut dia tidak sempurna dalam kasih. Saudara, yang terjadi kepada saya pada waktu itu, saya tahu waktu itu saya sangat menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya saya mendaftar ke sebuah STT, Sekolah Tinggi Teologi, untuk menempuh pendidikan dengan tujuan saya diperlengkapi menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala. Itu tujuan saya, saudara-saudara. Dan bahkan saudara-saudara, ini agak melenceng sedikit. Saya pernah ditanya dari sebuah departemen, kenapa Anda masuk Sekolah Tinggi Teologi? Kenapa Anda melayani? Saya bilang, ini butuh sebuah penjelasan. Kenapa? Apakah karena Anda ingin mempraktekkan ilmu yang saudara sudah dapat di Sekolah Tinggi Teologi? Saya bilang bukan. Jadi apa? Sangat sulit menjelaskannya. Akhirnya saya bilang iya saja. Tapi saudara tahu itu tidak benar. Yang benar adalah saya ingin diperlengkapi menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki skill, yang memiliki pengetahuan, yang mampu memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat dan benar. Itu sebenarnya motivasi saya. Masalahnya saudara, kita kembali kepada topik awal. Sudah 2 tahun lebih setelah istri saya meninggal, saya harus menjadi single parents dan saya harus mengerjakan A sampai Z. Ya, termasuk urusan rumah tangga, termasuk urusan makan dan menghasilkan uang. Dan saudara, saya harus akui itu tidak mudah. Dan itu menyita waktu dan pikiran. Yang terjadi kemudian saudara, saya kehilangan fellowship saya, hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan saya, saudara. Dan saya katakan kepada saudara-saudara
yang ada di sini dan yang ada di rumah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Dan biasanya kita sadari sesudah kita sudah sangat jauh meninggalkan Tuhan, sesudah kehidupan kita sangat menderita. Saudara ingat perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia menyadari kesalahannya sesudah semuanya habis, saudara-saudara. Itu terjadi. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Seringkali kita menyadari semuanya. Seringkali kita menyadari bahwa kita sudah menyakiti hati Tuhan. Sesudah kita sudah begitu jahat. Sesudah kita begitu jauh meninggalkan Tuhan. Saudara, kita harus kembali melalui jalan-jalan yang menyakitkan untuk kembali menemukan hubungan kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya tadi awal saya bilang, ini adalah sesuatu yang bersifat mendasar, prinsip yang sangat mendasar. Masalahnya sangat sulit dideteksi, maka kita harus belajar mendeteksinya sejak dini supaya kita jangan terlalu jauh, saudara-saudara. Saudara, kenapa kita layak? Apa saudara cukup saleh? Apa kita sudah cukup layak menerima keselamatan itu dari perbuatan kita, dari pelayanan kita? Coba tanya kepada diri kita sendiri, saudara. Apa sudah sebanding dengan semua pengorbanan yang Tuhan berikan di kayu salib? Coba tanyakan kepada diri kita sendiri, saudara. Apakah kita sudah cukup saleh? Tidak, saudara. Kenapa kita layak? Karena Tuhan mengasihi kita. Alkitab mengatakan kasih menutupi banyak dosa, kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, itu yang membuat kita layak, saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masalahnya, saudara, kita sering meninggalkan kasih itu sendiri. Kita meninggalkan keselamatan itu sendiri. Dan itu bisa terjadi tanpa kita sadari. Ini yang berbahaya, saudara. Dan ini yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, saudara, mencari Tuhan itu kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang. Alkitab sendiri mengatakan bahwa carilah Tuhan. Mungkin dia masih berkenan untuk ditemui. Ya susah-susah gampang juga. Sebenarnya, saudara, saya mempersiapkan bahan untuk acara cakap-cakap dengan Tuhan dalam versi bahasa Karo. Saya sangat kesulitan, saudara. Tapi pada waktu kemarin trial, saya lepas saja karena saya tahu saya belum disaksikan oleh siapapun. Tapi waktu saya mempersiapkan, saya sangat kesulitan, saudara. Dan jujur saja, ini sebenarnya adalah bagian dari topik itu sendiri. Nah, lalu saudara, saya mulai menyadari bahwa saya sudah sangat jauh meninggalkan Tuhan. Jangan terlalu dianggap negatif. Bukan maksud saya hidup ke dalam dunia kenajisan ataupun hal-hal yang secara etika atau normatif sudah saya langgar. Bukan seperti itu maksud saya. Bukan, saudara-saudara. Jangan salah diartikan. Yang saya maksudkan adalah saya menyadari bahwa motivasi saya pada waktu pertama kali saya memutuskan untuk mendaftarkan diri ke sebuah sekolah tinggi teologi sudah saya lupakan karena kesibukan saya. Lalu di masa-masa itu, saudara tahu, apakah saya tidak melayani? Ya, saya melayani. Saya melayani sebagai seorang diaken di sebuah gereja. Apakah saya tidak melakukan pelayanan kemanusiaan? Ya, saya melakukannya.
Maka di sekolah tinggi teologi tersebut saya sangat aktif. Tapi saudara, rutinitas itu sendiri membuat saya kehabisan energi. Saya bahkan tidak memiliki waktu untuk berfellowship dengan Tuhan, menjaga keintiman saya dengan Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama-sama, terutama bagi kita yang sangat aktif melayani. Saudara, pelayanan-pelayanan di luar sana itu adalah bukti, tapi bukan itu saja buktinya. Memang itu adalah salah satu bukti bentuk bahwa kita mengasihi. Tapi saudara, Tuhan mengatakan bahwa dialah sumber air hidup itu, dialah kasih itu, dialah sumber kasih itu. Saudara, kalau kita hanya menghabiskan energi untuk melayani, maka percayalah, saat kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, yang adalah sumber kasih itu sendiri, maka saudara, berhati-hatilah, kita akan kehilangan kasih itu sendiri. Dan apa yang kita lakukan tidak lebih hanya sebuah rutinitas. Itu perlu diperhatikan saudara. Sangat penting diperhatikan. Saudara, zaman pandemi corona, apakah saudara-saudara tidak pernah, saya percaya saudara sering lihat di sana sini ada bansos, bantuan sosial dalam bentuk paket beras, gula, minyak goreng. Saudara, saya tidak mengajak saudara untuk menghakimi bansos itu, tidak saudara. Saya tidak akan mengajak saudara untuk memeriksa satu persatu bansos itu apakah dilakukan karena kasih atau tujuan apa. Tapi saudara akan menemukan perbedaan-perbedaan di dalam bansos itu. Ada orang yang melakukannya untuk popularitas, ada orang yang melakukannya untuk kepentingan politik, ada yang orang melakukannya untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Dan hal yang sama saudara, itu bisa terjadi dalam ruang lingkup kekristenan. Hal yang sama bisa terjadi saudara. Bansos itu bukan karena mengasihi. Jangan salah ya, saya tidak sedang mengajak saudara untuk menghakimi orang lain, bukan itu tujuan saya. Saya hanya mau mengajak setiap kita yang mendengar sharing firman Tuhan ini untuk menanyakan kepada diri kita sendiri dan untuk kembali kepada apa yang disebut dengan kasih yang murni, kasih mula-mula. Hanya itu saja saudara. Itu saja tujuan saya. Jadi saudara, saya mengatakan hal ini tidak ada niat-niat untuk menjatuhkan satu atau golongan tertentu, apakah itu gereja, denominasi ataupun partai-partai politik, tidak, bukan itu tujuannya. Saudara, ini adalah hal yang sering kali sulit untuk ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan oleh pendeta-pendeta top sekalipun bisa terjadi saudara. Kalau tidak salah saudara, mungkin Wesley ya, saya lupa siapa. Dia seperti saking berapi-apinya melayani, dia seolah-olah kehilangan hubungan dengan Tuhan dan dia bertanya kepada diri sendiri, apakah saya ini masih terhubung dengan Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini adalah kehendak Tuhan? Dan saudara tahu, waktu dia dilempar, waktu melayani Tuhan, dia dilempar, dia tahu dia sedang melayani Tuhan dan mengerjakannya karena kasih. Karena apa? Waktu dia kerjakan apa yang dia kerjakan itu, pelayanan itu, kemudian dia dimusuhi dan dia dianiaya. Maksudnya pada waktu itu dia dilempar dengan batu. Nah, dia mendeteksi kasih itu dari cara itu. Artinya bahwa orang-orang yang top sekalipun dalam pelayanan perlu memperhatikan hal-hal ini, saudara. Kita semua perlu memperhatikan hal ini, saudara. Yang sudah pasti ciri-ciri kasih itu, saudara-saudara, tadi sudah disebutkan, kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, kadar kasih itu seperti apa? Saya tidak akan menghakimi saudara. Dan mari kita deteksi
Kita tanyakan ulang kepada diri kita sendiri, kenapa saya melakukan ini semua? Kenapa saya melayani sebagai pemusik di gereja? Kenapa saya melayani sebagai seorang diaken, sebagai tua-tua sidang? Kenapa saya melakukan ini semua? Apakah untuk popularitas atau sebuah status sosial? Kenapa saya melakukan ini semua? Ini sangat penting supaya kita tidak salah arah tujuan. Supaya kita tidak menjadi kecewa pada saat Tuhan menampi. Tuhan mengatakan Tuhan akan menampi, Tuhan akan memisahkan gandum dengan ilalang. Dan itu dimulai dari pelataran bait Allah sendiri, saudara. Motivasi yang salah pada waktunya akan melahirkan kekecewaan. Motivasi yang tidak benar pada akhirnya akan menimbulkan akar pahit, saudara-saudara. Dan betapa malangnya kita dari semua jerih lelah yang sudah kita lakukan hanya menghasilkan sakit hati, hanya menghasilkan kepahitan. Benar, saudara? Apakah itu bukan seorang yang malang namanya? Ya, menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat malang. Tuhan, saya sudah memberitakan mengusir setan demi namamu. Saya sudah menyembuhkan orang-orang yang sakit demi namamu. Tuhan bilang, hanyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Saudara, itu sangat penting diperhatikan. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang disebutkan dalam kitab tersebut. Nah, baik saudara, saya pikir saya akan menyimpulkan firman Tuhan yang kita sharingkan. Tidak banyak memang yang harus saudara harus pikirkan. Saya pikir firman Tuhan yang sedang kita sharingkan pada saat malam hari ini bukan firman Tuhan yang baru. Saya hanya sekedar mengingatkan saja karena saya sedang mengalami hal itu. Dan saya sedang berusaha untuk menemukan kembali hubungan saya dengan Tuhan seperti masa-masa yang lalu. Saya merasa ada sesuatu yang hilang, yang belum saya temukan kembali dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Dan saudara, itu adalah sebuah kehilangan yang sangat mengganggu saya, karena saya menemukan diri saya seperti tidak memiliki hasrat atau gairah, tidak memiliki tujuan hidup. Apakah mungkin itu sedang terjadi kepada diri-diri saudara yang ada di rumah? Saudara, selama pandemi corona ini kita diisolasi secara peraturan, harus menjaga jarak, social distancing, physical distancing. Seharusnya ini adalah momen atau kesempatan bagi kita untuk kembali melihat ke dalam diri kita. Ini adalah waktunya bagi kita untuk melihat kembali diri kita. Siapa saya? Apakah tujuan saya? Sehingga saudara, pada waktu nanti setidaknya ada new normal yang sudah dijalankan, kita keluar sebagai seorang laskar Tuhan yang dipersenjatai dengan benar, yang memiliki motivasi yang benar, sehingga kita keluar menjadi seorang anak panah di tangan pahlawan. Amin, saudara-saudara. Nah, jadi saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa inilah yang harus kita perlu cermati, kita perlu perhatikan. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, dan kemudian kita memperbaiki hal-hal yang salah. Kita mulai memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri. Apa sebenarnya motivasi kita melakukan semua hal tersebut? Baik saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku menyembah
sembah dalam hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu malam hari ini. Kalau firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, kami boleh mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh duduk kembali. Kita akan masuk doa syafaat. Kami persilakan. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan Bapa untuk menghirup nafas segar, untuk bisa berkumpul Bapa, untuk memuji muliakan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami menaikkan doa syafaat. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam diri kami lepas pribadi ya Tuhan. Dari tempat ini Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan, menyatukan hati kami, berdoa untuk negeri kami, bangsa kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir atas negara kami. Biarlah Bapa Engkau yang mengurapi pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Presiden kami Joko Widodo beserta kabinet kerjanya. Biarlah Bapa Engkau urapi hikmat marifat yang berasal dari Engkau, kiranya hadirkan bagi beliau ya Tuhan. Biarlah Bapa dalam setiap tindakan keputusan Engkau hadir ya Tuhan, sehingga membawa negeri kami, bangsa kami dalam sejahtera yang berasal dari Engkau. Hari ini kami juga bersepakat bersehati dari tempat ini berdoa untuk tim medis, tim kesehatan ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi ya Tuhan hikmat marifat yang berasal dari Engkau Bapa. Bagaimana Bapa untuk
ada terobosan di dunia kesehatan, biar Engkau hadirkan ya Tuhan. Urapi tangan mereka ya Tuhan, ketika merawat setiap pasien ada urapan kesembuhan ya Tuhan. Semangat baru Bapak, pengharapan dari Engkau Kau hadirkan bagi tim medis ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pasien yang ada di rumah sakit ataupun di rumah, pemulihan biarlah terjadi bagi hidup mereka. Pengharapan iman yang teguh berasal dari Engkau hadirkan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Bapak Engkau juga yang menjamah setiap orang yang menonton live streaming ya Tuhan, dan juga setiap orang yang hadir di tempat ini, juga dengan keluarga besar Amazing Ministry. Engkau yang pakai kami ya Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk setiap firman yang kami dengarkan ya Tuhan, kami renungkan tadi. Biarlah Engkau Bapak membuka pola pikir kami, bukan sebagai pendengar Bapak, tapi menjadi pelaku dari setiap firman yang Engkau sampaikan melalui bibir hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Bapak kami semua Engkau urapi, memiliki kasih mula-mula ya Tuhan, kasih yang tidak terbatas ya Tuhan, kasih yang sempurna yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Ajari kami dengan kerendahan hati ya Tuhan, memberi yang terbaik di hadapan Engkau, memberi yang terbaik untuk setiap orang yang berinteraksi dengan kami ya Tuhan. Biarlah Bapa untuk setiap langkah kegerakan kaki kami Engkau yang atur ya Tuhan, sehingga visi misi di dalam Engkau hadirkan yang berasal dari Engkau saja yang ada dalam diri kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk segala Bapa hari esok Engkau yang atur, segala kebutuhan anak-anak Tuhan Engkau yang atur ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para tua-tua lansia Bapa, Engkau berkati ya Tuhan, umur yang panjang, kesehatan yang prima Engkau hadirkan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah Bapa di tengah usia lansia mereka juga Engkau pakai Bapa sebagai alat kemuliaan-Mu ya Tuhan, mengabarkan kabar baik yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi untuk setiap langkah kakinya Engkau atur Bapa. Engkau Bapa yang menyediakan tanda-tanda mujizat dan ajaib, apa yang menjadi kebutuhan beliau ya Tuhan, Engkau yang menyediakan ya Tuhan. Itu juga kesejahteraan bagi keluarga juga Engkau sediakan, kesehatan bersama keluarga Engkau hadirkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak yatim piatu, biarlah Engkau Bapa yang menyediakan orang tua pengganti bagi mereka ya Tuhan. Apapun jadi kebutuhan mereka Engkau cukupkan ya Tuhan. Biarlah kasih itu ada di hati setiap orang yang melihat mereka ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Sebelum kami pulang Bapa, kami rindu menerima berkat yang berasal dari Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang di tempat ini dan yang di rumah yang sedang menonton live streaming, mari kita arahkan hati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus-Nya yang akan menyertai kehidupan kita mulai malam hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kedua kalinya, yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Saya akan mengumumkan sedikit untuk kita malam hari ini. Besok akan ada acara live cakap-cakap tentang Tuhan dari bahasa Batak besok jam 8 malam. Dan hari Jumat ada juga live dari bahasa Karo, jamnya sama jam 8 malam. Mari sama-sama Bapak Ibu yang di rumah juga boleh mengikutinya. Kita bersama-sama besok mengikutinya di mana? Amazing Ministry Channel. Oke, Tuhan Yesus memberkati.